Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada hari ini, pada kesempatan ini, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Meskipun kita, anak kami dimuliakan oleh Allah, kita sekarang berada pada masa pandemi COVID-19. Harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar wabah yang dikhawatirkan oleh dunia secara keseluruhannya dan Indonesia terkhususnya agar segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak kami dimuliakan oleh Allah, beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, kita telah membahas pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Artinya Islam punya sejarah yang Masya Allah. Islam punya sejarah yang luar biasa. Di antaranya bagaimana peradaban Islam, kerajaan Turki Utsmani sudah kita bahas. Bagaimana kerajaan Mughal di India juga sudah kita bahas, termasuk kerajaan yang termuda di kala itu, kerajaan Mughal di India. Kemudian kerajaan Syafawi di Persia. Tiga kerajaan yang utama ini kerajaan yang termasyhur, kerajaan yang ekspansinya luar biasa di masa silam, anak kami dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu telah kita bahas. Mudah-mudahan sejarah ini membuat pengetahuan bagi kita, menambah wawasan bagi kita untuk masa depan. Memang sejarah itu tidak akan terulang kembali, namun pelajarannya, hikmah yang bisa kita ambil darinya sangat banyak sekali. Di antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh raja-raja di masa lampau, setidaknya minimalnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pemimpin. Anak kami dimuliakan oleh Allah, tapi hari ini kita akan membahas tentang perang salib dari sudut pandang Islam. Anak kami dimuliakan oleh Allah. Jadi materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan topik kita pada kesempatan hari ini, yakni perang salib dari sudut pandang Islam. Karena perang salib ini banyak sekali yang membahasnya, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari sudut pandang Islam. Maka dari itu anak kami dimuliakan subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang akan kita bahas nantinya di antara sebab terjadinya perang salib. Yang pertama, kemudian jalan panjang perang salib. Karena bukan apa-apa anak kami dimuliakan oleh Allah, dalam beberapa literatur, dalam beberapa artikel, beberapa buku, perang salib ini cukup panjangnya luar biasa. Bahkan dalam satu buku dinyatakan perang salib ini hampir lebih kurang 2 abad. Bayangkan 200 tahun. Ada perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3, sampai dalam buku yang mengatakan sampai perang salib 8. Kemudian dampak dari perang salib itu sendiri, kemudian ada salah satu militer, orang yang kuat di antara adalah peran Salahuddin dalam melakukan perang salib ini. Maka daripada itu anak kami dimuliakan oleh Allah, ikuti simak penjelasan berikut ini. Pada bulan November 1095, Paus Urbanus II berkhotbah di Konsili Clermont, Prancis. Dalam khotbah itu, Paus menyatakan bahwa umat Islam telah menyerang para peziarah Nasrani. Biara-biara dan gereja-gereja telah dibakar dan sudah tiba saatnya untuk menuntut balas kepada orang-orang Islam. Padahal semua yang dikatakannya hanyalah fitnah belaka.
Paus Urbanus menyatakan bahwa siapapun yang bergabung dalam perang salib akan diampuni dosa-dosanya berapapun banyaknya. Dan jelas perang ini adalah sebuah perang spiritual berdasarkan keimanan mereka untuk memusnahkan apa yang mereka sebut sebagai bangsa barbar yang telah mengotori tempat-tempat suci mereka di Yerusalem. Padahal, seperti dinyatakan oleh Dr. Jonathan Phillips, perang salib dilancarkan untuk meluaskan kekuasaan sang paus. Pada tahun 1096, secara terpisah, pasukan salib berangkat menuju Yerusalem. Ada yang lewat jalur laut, ada pula yang lewat jalur darat. Misi mereka adalah memberi bantuan kepada Kaisar Alexius Komnenus untuk menghadapi kaum muslim Turki Seljuk, kemudian terus bergerak ke selatan untuk membebaskan Yerusalem. Perjalanan pasukan salib menuju Yerusalem adalah perjalanan yang sangat berat dan menyengsarakan. Banyak dari mereka yang tewas di tengah jalan dan sisanya kembali pulang ke Eropa. Mereka melakukan banyak sekali penjarahan dari desa-desa yang mereka lewati. Yerusalem, kota suci tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima kunci kota ini dari Uskup Sophronius, dan sejak itu Yerusalem berada di bawah kekuasaan Khilafah Islamiyah. Toleransi dijunjung tinggi, tidak ada yang dipaksa masuk Islam, tidak boleh ada penistaan agama, dan semuanya bebas beribadah sesuai ajaran agamanya. Lebih dari itu, Khilafah Islamiyah mensejahterakan setiap warga negara apapun agamanya. Semua itu berakhir ketika pasukan salib menerobos Yerusalem pada 15 Juli 1099. Tidak perlu mengajarkan toleransi kepada umat Islam, sebab toleransi adalah bagian dari ajaran Islam. Tetapi, jika Islam dinistakan, itu lain perkara. Umat Islam pasti melawan. 3 tahun perjalanan yang melelahkan dan mematikan, pasukan salib akhirnya tiba juga di Yerusalem. Pada 15 Juli 1099, tragedi itu pun dimulai. Pasukan salib berhasil menerobos tembok kota Yerusalem, dan dengan ganas mereka melakukan pembantaian besar-besaran terhadap wanita, anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang lemah. Mereka membunuh siapapun, kaum Yahudi, kaum Muslimin, dan bahkan sesama orang Kristen pun tidak luput dari pembantaian mereka. Raymond de Agiles yang menyaksikan peristiwa berdarah itu mengisahkan bahwa darah menggenang sampai mata kaki di Haikal Sulaiman. Orang-orang Islam dipanah di menara-menara masjid hingga jatuh bergelimpangan, dan potongan-potongan tubuh berserakan di jalan-jalan. Sejak saat itu, berakhirlah segala toleransi dan kesejahteraan yang telah disediakan Khilafah Islamiyah selama ratusan tahun bagi seluruh pemeluk agama di Yerusalem. Perang salib adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Perang ini digerakkan oleh fitnah dan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Pembantaian besar-besaran terjadi dan dilakukan dengan sangat keji. Penghancuran dan pemusnahan terjadi di tanah suci Yerusalem dan di negeri-negeri muslim lainnya. Ketika itu, pertahanan umat Islam berhasil dibobol karena umat Islam sedang dalam keadaan yang sangat lemah. Mereka terpecah belah dan mencintai dunia. Oke, baik anak kami dimuliakan oleh Allah. Telah sama-sama kita dengar, kita simak luar biasa terjadinya perang ambil. Sebagaimana di awal telah kita bahas, manfaat sejarah itu memang sejarah itu tidak terulang kembali, tapi pembelajarannya, hikmahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja kami dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembelajaran, pemahaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.